Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang bisnis plan. Kami mengambil bisnisnya yaitu Veggie Crunch. Kepada Bapak, izin kelompok saya akan memaparkan materinya. Saya tidak berdiri sendiri, ada rekan saya yang lainnya juga. Ada Rizal Kurnia, Rahul Sebastian, Hana Rohimah, Syifa Nur Faujiah, Naila Bidati, sama Rifa. Baik, saya akan melanjutkan ke presentasi yang pertama. Oke, baik, aku di sini yang pertama yang akan menjelaskan tentang bisnis plan kita, yaitu Veggie Crunch. Di sini aku akan menjelaskan produknya seperti ini. Bisnis Veggie Crunch adalah produsen keripik sayur dengan proses pengeringan atau dehydration sehingga tetap menjaga kualitas atau kandungan yang ada di dalam sayurannya. Nah, kami yang pertama akan menunjukkan satu varian aja original, yaitu kayak jadi kandungannya sayuran itu masih terasa gitu. Nah, setelah kita berpikir dan berdiskusi lagi, kita akan menginovasikan dengan dua varian, yaitu ada varian manis dan gurih gitu. Jadi kami ada 3, original, manis, dan gurih. Terus proposisi nilai utama kami adalah menyediakan makanan sehat dan bergizi, lezat, inovatif, dan praktis gitu. Ini juga alternatif untuk yang tidak menyukai sayuran. Ini juga bisa banget jadi alternatif. Ini untuk misalnya kan kalau kita kaum mageran, ini juga kita itu mengonsumsi makanan-makanan ini nggak apa-apa banget gitu kalau setiap hari, karena ini sehat juga gitu. Terus strategi pemasaran kami itu mencakup pemasaran digital, e-commerce, atau kayak di toko online kayak gitu. Terus juga kita akan mengikuti partisipasi event-event yang kayak di booth-booth kayak gitu ya. Terus latar belakang industri dan tren pasar kami yaitu didorong oleh pergeseran preferensi konsumen cemilan enak yang sangat yang mencari cemilan enak gitu sekaligus bermanfaat bagi kesehatan. Tren pasarnya itu permintaan produk makanan sehat yang meningkat gitu. Jadi kami akan meluncurkan ini gitu. Soalnya banyak permintaan dari para konsumen atau para konsumen. Terus latar belakang dan ide usaha kami itu berdasarkan menggabungkan nutrisi sayuran dengan kenikmatan tekstur, renyah, dan rasa lezat. Ini juga banyak manfaatnya gitu. Jadi memperdaya petani lokal untuk menggunakan bahan baku segar dan berkualitas. Terus juga ini desain kami menggunakan kertas aluminium gitu, seperti itu. Terus juga tujuan usaha kami dalam 1-2 tahun akan meluncurkan 5 varian sayuran. Terus juga akan mendapatkan minimal 2.400 pieces gitu ya di awal produksi. Terus juga kalau jangka 3-5 tahunnya memperluas jangkauan, sangat memperluas ya di e-commerce atau maupun offline kayak kemitraan gitu akan diperluas lagi. Terus juga akan meningkatkan produksinya itu sekitar 10.000 per unit, 10.000 unit per bulan. Jadi kami akan terus mengembangkan usaha ini gitu. Jadi nggak akan terus monoton di sana. Oke, next selanjutnya akan disampaikan sama yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pemasaran. Nah, yang pertama ini ada target pasar dan segmentasi. Nah, target pasar utamanya itu yang pertama ada individu yang peduli kesehatan. Nah, individu yang peduli kesehatan di sini itu biasanya mereka yang mencari cemilan bernutrisi dan rendah kalori. Yang kedua ada vegetarian dan vegan. Vegetarian dan vegan di sini itu mereka yang mencari cemilan nabati yang cocok atau yang bagus gitu untuk diet mereka. Nah, yang ketiga ini ada orang tua yang memiliki anak. Nah, orang tua yang memiliki anak ini tuh biasanya orang tua yang mencari cemilan sehat untuk dikonsumsi anak-anaknya dan untuk memperkenalkan sayuran kepada anak-anaknya dengan cara memberikan cemilan sehat ini. Nah, yang keempat ini ada pecinta cemilan praktis. Nah, pecinta cemilan praktis ini tuh biasanya ditujukan kepada orang-orang yang sibuk bekerja gitu. Yang kelima ini tuh ada komunitas khusus. Nah, komunitas khusus di sini tuh biasanya seperti komunitas yoga, kebugaran, dan komunitas lainnya. Nah, lalu ada segmentasi pasar. Nah, di sini tuh demografinya itu dari mulai usia 5 tahun, yaitu anak-anak 5 tahun, sampai dengan dewasa. Lalu ada geografi, yaitu di area perkotaan dan di dalam kota dengan tingkat kesadaran tinggi akan kesehatan gitu. Lalu yang ketiga ada psikografis atau gaya hidup sehat. Nah, ini tuh biasanya memperhatikan kandungan nutrisi pada makanan tersebut. Nah, selanjutnya ada perkiraan ukuran pasar. Kenapa sih potensi pasarnya itu besar? Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang mengonsumsi sayuran gitu. Nah, kita juga ada data dari SKI tahun 2023, itu sebanyak 96,7% penduduk Indonesia kurang mengonsumsi sayuran. Lalu ada solusi praktis dan menarik. Nah, di sini tuh Veggie Crunch itu bisa menjadi solusi efektif untuk meningkatkan asupan sayuran gitu. Lalu ada peluang ganda. Nah, bisnis ini tuh tidak hanya menguntungkan gitu, tapi kita juga bisa membantu masyarakat Indonesia yang
kurang mengonsumsi sayur menjadi suka mengonsumsi sayuran gitu. Nah, selanjutnya ada tinjauan kompetitor. Nah, tinjauan kompetitor di sini tuh ada 2 kompetitor. Yang pertama itu ada Temil atau teman nyemil. Nah, Temil di sini tuh varian itu terbatas. Kandungan MSG-nya juga mereka tidak menggunakan MSG. Untuk strategi harganya tidak disebutkan atau implied kompetitif. Nah, yang terakhir itu ada proposisi nilainya, itu mengenai kesehatan karena tidak mengandung MSG. Nah, yang kedua, ini ada kompetitor Fiona, keripik sayur dan buah. Nah, varian produknya itu sangat variatif. Kandungan MSG itu tidak disebutkan, namun strategi harganya itu cenderung lebih mahal. Nah, proposisi nilai di sini itu mengenai pilihan dan variasi. Nah, untuk produk kita sendiri yaitu Veggie Crunch, kita itu varian produknya itu lebih banyak. Lalu ada pilihan tanpa MSG-nya juga. Nah, strategi harganya itu kompetitif karena setiap varian itu berbeda harganya. Lalu yang terakhir ada proposisi nilai yaitu mengenai variasi harga dan kesehatan. Baik, selanjutnya strategi pemasaran awal, kami juga memprioritaskan kualitas produk yang konsisten gitu dari segi rasa, tekstur, dan kesegaran bahan baku gitu atau kelayakan bahan baku. Lalu ada harganya itu mulai dari 25.000 sampai 32.500. Kenapa harganya beda-beda? Kan karena kita itu variannya tuh banyak. Lalu kita juga mempertimbangkan kualitas bahan baku karena kita tuh ngambil langsung dari petaninya langsung. Lalu proses produksinya juga kita memproduksi sendiri. Nah, untuk saluran distribusinya itu kita melalui platform e-commerce. Nah, seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dan kita juga promosi lewat media sosial, misalnya Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Kita juga bekerja sama dengan toko organik, lalu dengan toko makanan sehat, dan kita juga ikut berpartisipasi di bazar makanan sehat, pameran UMKM, dan acara komunitas lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang operational plan, di mana di sini ada fasilitas dan lokasi. Di mana lokasi untuk pembuatan Veggie Crunch ini berlokasi di daerah Rancaikek, Bandung Timur, yaitu menggunakan gudang pribadi. Di mana lokasi ini kami pilih karena dekat dengan pemasok sayur atau supplier di daerah Rancaikek dan juga memiliki akses ke pasar daerah Bandung Timur yang memadai dan juga didukung dengan infrastruktur logistik yang baik. Yang kedua juga ada fasilitasnya, di mana peralatan utama yang kami gunakan meliputi yaitu yang pertama itu ada mesin penggorengan vakum, di mana mesin penggorengan vakum ini digunakan untuk menggoreng si sayuran ini untuk menjadi lebih garing gitu kayak jadi Veggie Crunch ini. Yang kedua, selain itu ada alat kerja standar seperti kayak software akuntansi dan e-commerce, yaitu alat pendukungnya, dan juga serta kendaraan pribadi untuk pengiriman. Dan juga ada peralatan penting akan dibeli sendiri. Selanjutnya di sini ada alur operasi, di mana ini sudah ada flow chartnya yang di layar di alur operasi ini, dimana dari pertama itu dimulai dari supplier, kita mengambil barang ke supplier, dimana ke petani lokal di daerah Rancaikek. Yang kedua ada penerimaan dan sortir sayuran, dimana setelah kita penerima dari supplier ini, kita mensortir dan memilih buah mana yang masih bagus layak dipakai dan mana yang sudah tidak layak dipakai untuk tidak digunakan. Terus dari bab itu ada tahap pencucian dan pembersihan, di mana tahap ini adalah pencucian dan pembersihan, di mana kita mencuci bersih supaya si sayur ini higienis dan bisa layak diproses ke tahap selanjutnya. Terus ada pengirisan sayur, di mana setelah dicuci ada proses pengirisan, dan juga setelah pengirisan ada proses perendaman. Di sini ada perendaman, jika memang perendaman perlu langsung ke proses pengeringan atau penggorengan vakum. Kalau nggak perlu perendaman, langsung ke pengvakuman, di mana di penggorengan vakum ini kita menggoreng itu menggunakan penggorengan vakum. Habis penggorengan vakum ini ada proses pemumbuan. Setelah di proses penggorengan kita ke proses pemumbuan. Setelah itu kita ke proses pendinginan, di mana di sini kita mendinginkan supaya si Veggie Crunch yang sudah divakum dan dimumbun ini tidak tetap stabil gitu si suhunya. Terus ada proses pengemasan. Setelah pengemasan ada penyimpanan produk. Setelah penyimpanan produk itu ada distribusi ke konsumen. Setelah distribusi konsumen ke tahap umpan balik konsumen, gimana review dari mereka terhadap Veggie Crunch kita. Yang terakhir adalah tahap selesai. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen segmen. Veggie Crunch hadir bukan hanya dengan produk yang sehat dan lezat, tapi juga tim manajemen solid yang siap menjalankan strategi bisnis secara profesional. Struktur organisasi kami terdiri dari direktur utama, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer logistik, admin e-commerce,
customer service, dan juga tim produksi. Yang dimana Rizal Kurnia sebagai direktur utama, Putri Hasanah sebagai manajer operasional, Hana Rohimah sebagai manajer pemasaran, saya sendiri Naila Abidati Zulfa sebagai manajer keuangan, Syifa Nur Fauziah sebagai manajer logistik, Rahul Sebastian sebagai admin e-commerce, Rifa Nur Hayati sebagai customer service, dan terakhir tim produksi yang akan diemban oleh kami semua. Nah, tentunya di setiap posisi kita harus memiliki skill-skill tertentu, yaitu direktur utama harus mengatur strategi dan arah bisnis, manajer operasional menyusun alur produksi agar tersusun, efisien dan tepat waktu, manajer pemasaran harus mempunyai skill mengembangkan strategi digital marketing dan branding, manajer keuangan mencatat, mengatur anggaran, dan memastikan keuangan di suatu perusahaan atau suatu bisnis kita agar stabil. Admin e-commerce itu mengelola toko online dan konten, lalu juga stok, terus customer service itu melayani pertanyaan dan keluhan dari para pelanggan. Tentunya seluruh anggota tim kami memiliki latar belakang dan pengalaman yang relevan, mulai dari mengelola usaha bisnis keluarga, menjadi bendahara di organisasi, hingga pengalaman langsung di bidang retail dan e-commerce. Yang dimana ini itu menjadi modal utama kami untuk menjalankan bisnis dengan penuh dedikasi. Nah, dengan struktur yang jelas dan tim yang kompeten, Vegikran siap bertumbuh menjadi camilan sehat pilihan utama di Indonesia. Oke, lanjut ke pembahasan risk segmen atau risiko segmennya. Dimana di sini kita tuh memahami potensi, hambatan, dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Nah, yang pertama di sini kita membahas risiko produksi dan operasional. Risikonya, ketersediaan dan kualitas bahan baku yang tidak stabil, potensi kerusakan atau gangguan pada mesin produksi utama, seperti vacuum fryer yang kita miliki. Nah, mitigasi intinya atau pencegahannya, diverifikasi pemasok, bangun hubungan kuat dengan petani lokal, terus lakukan perawatan rutin peralatan. Terus yang kedua, pasar dan pemasaran. Risiko di sini untuk pasar dan pemasaran, persaingan yang sangat ketat di pasar cemilan, perubahan cepat pada tren atau preferensi konsumen. Mitigasi intinya, terus berinovasi pada varian, rasa, dan kemasan, lakukan riset pada pasar berkala, bangun brand awareness yang kuat. Terus yang ketiga, keuangan. Risikonya, potensi arus kas negatif di awal atau saat pertumbuhan, kenaikan tak terduga pada biaya operasional. Mitigasi intinya, proyeksi keuangan yang realistis, kelola efisiensi secara ketat, pertahankan cadangan kas darurat. Terus yang keempat, ada hukum dan regulasi. Risikonya perubahan regulasi terkait makanan atau bisnis, isu kepatuhan misalnya BPOM atau kehalalan makanan produk tersebut. Nah, mitigasi intinya, pastikan legalitas produk lengkap seperti BPOM atau halal, pantau terus peraturan pemerintahan yang relevan. Nah, terus di sini kita memiliki rencana cadangan. Rencana cadangannya kalau misalnya gagal panen, bahan baku susah didapat, mesin utama rusak parah, produksi terrekomendasi harus ditarik dari pasar. Kita memiliki rencananya punya 2 atau 3 pemasok cadangan di tempat berbeda, terus simpan stok bahan yang tahan lama atau setengah jadi, siapkan kerjasama dengan pabrik lain untuk bantu produksi darurat kita, terus juga posisi penarikan produk cepat lengkap dengan kontak penting. Terus yang terakhir, punya asuransi usaha dan produksi untuk jaga-jaga ada kerugian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang financial plan bisnis Vegicrunch. Pertama-tama, estimasi modal awal kita ada di 24.170.000, yang dimana itu sudah mencakup peralatan produksi, setup lokasi, persediaan awal termasuk bahan dan kemasan, pemasaran awal, operasional bulan pertama. Lalu sumber dana kita 100% berasal dari patungan anggota tim kami yang berjumlah 7 orang dan dibagi secara merata. Harga jual per unit kami, dikarenakan kita ada 3 varian. Untuk original kita menjual di 25.000, rasa 29.900, manis 32.500. Biaya variabel per unit kita untuk original 6.100, rasa 8.544, dan manis 9.877,3. Biaya tetap bulanan kita di sekitar 11.500.000, itu sudah mencakup gaji, sewa rumah produksi, listrik, air, dan internet, tanpa biaya iklan dan promosi awal. Dikarenakan biaya iklan promosi itu bervariasi, setiap bulannya berbeda-beda. Jadi kita tidak masukkan ke 11.500.000 ini. Untuk HPP per unitnya kita bagi 3, yaitu original, rasa, dan manis sesuai dengan varian produk kita.
Dan kita hitung secara kuartalan. Di kuartal pertama kita mengambil untung sangat sedikit dikarenakan HPP-nya yang melebihi harga jual kami, yaitu di 25.919 perak untuk varian original. Dan kita mengambil untung untuk kuartal pertama ini di varian rasa dan manis, walaupun untungnya sangat sedikit. Tetapi di kuartal kedua, ketiga, keempat ini HPP per unitnya cukup menurun dengan signifikan, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan keuntungannya juga menaik ya. Selanjutnya, proyeksi pendapatan di kuartal 1 dengan total unit terjual 1.800 ada di 50.580.000. Lalu selanjutnya di kuartal 2 dengan total unit terjual di 2.340 senilai 65.871.000, dan kuartal 3 keempat juga mengalami kenaikan. Lalu total tahunannya ada di 13.272 unit dengan total pendapatannya yaitu 373.522.500. Ini untuk pembagian pendapatannya. Kontribusi terbesar untuk pendapatan dari kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 ini ada di produk original dengan rata-ratanya 44% total kontribusi pendapatannya. Produk rasanya di 26, 24, 21, 21, dan produk manisnya 28%, 31, 33, 32. Lalu untuk proyeksi laba ruginya, ini pendapatan penjualan sudah dibahas di slide sebelumnya. Ini biaya variabelnya sudah dijumlahkan di bulan per kuartalnya ya, bulan 1, bulan 2, bulan 3, begitupun selanjutnya kuartal kedua, ketiga, dan keempat. Laba kotornya, biaya tetap ini sudah dijumlahkan juga dengan biaya iklan dan sampel promosi ya, total HPP dan laba bersih. Nah, laba bersihnya ini di kuartal 1 ini cukup sedikit sekali, tetapi laba bersih ini tidak mencakup gaji karyawan karena gaji karyawan sudah dialokasikan di biaya tetap per bulan. Sehingga 1.125.000 ini tuh benar-benar pure laba bersih ya. Break-even poinnya, untuk mendapatkan titik impas penjualan kita harus mendapatkan pendapatan 193.033.553 perak, 35. Nah, ini proyeksi break-even poinnya. Di kuartal pertama ini masih minus ya, masih belum balik modal, yaitu minusnya 23.144.585 dikarenakan laba bersihnya hanya 1.025.415 perak. Di kuartal 2 pun masih minus 10 juta. Nah, kita balik modalnya ada di kuartal 3 dengan surplus 25.566.522. Lalu di kuartal 4 itu benar-benar pure laba bersih kami, yaitu keuntungan kami tanpa harus mempertimbangkan modal atau balik modal. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan timeline dan milestone Vigikrans 1 tahun ke depan. Pada kuartal pertama, kami berfokus kepada peluncuran legalitas, membangun brand awareness, meluncurkan semua brand dasar seperti asin, original, dan manis. Lalu untuk tepat waktunya, penjualan 1.800 unit tercapai dan proses legal halal diajukan. Kuartal kedua, peningkatan dan peluasan lokal. Kami meningkatkan produksi yang asalnya dari 1.800 unit menjadi 2.400 unit dan perluasan pemasaran seperti kami akan mengikuti event-event besar, Night Bazar, atau pasar-pasar dadakan seperti pasar malam. Lalu untuk waktunya penjualan naik ke 2.400 unit, 340 unit, dan reseller berjalan. Kuartal ketiga, ekspansi nasional dan kemitraan. Kami fokus menjalin kemitraan dengan distributor atau reseller besar seperti minimarket, Indomaret, Alfamart, toko warung-warung kelontongan, dan memperluas e-commerce dan misalnya kami akan berfokus pada TikTok dan Shopee yang dimana itu sangat ramai. Lalu milestone-nya, produk masuk ke seluruh distribusi besar. Kuartal 4, konsolidasi dan fondasi jangka panjang. Kami fokus menjaga konsentrasi kualitas produk, bagaimana kami akan mempertahankan kualitas produk kami dan melakukan evaluasi menyeluruh untuk perbaikan. Tampaknya sistem kontrol kualitas berjalan, siap untuk pertemuan kelanjutan. Baik, terima kasih kepada presentator yang telah menyampaikan materi-materinya. Saya di sini Putri Hasanah sebagai moderator pamit undur diri untuk mengakhiri presentasi ini. Kepada Bapak,
Terima kasih telah mengizinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.